Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan dan juga kesempatan sehingga kita dapat dipertemukan kembali melalui video pembelajaran kali ini. Halo, anak-anakku kelas 3. Jumpa lagi bersama Pak Tris di sini. Semoga kalian masih dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku kelas 3 yang Pak Tris sayangi, kembali lagi Pak Tris menjumpai kalian tentunya masih dalam materi pelajaran TIK. Baik, sebelum Pak Tris melanjutkan materi kali ini, kita awali dengan berdoa ya, sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, anak-anakku kelas 3. Untuk kali ini Pak Tris akan menyampaikan materi bab 6, yaitu membuat karya dengan Microsoft Word. Sebelum kita lanjut, silahkan buku kalian dipersiapkan ya. Kemudian nanti disimak agar apa yang Pak Tris sampaikan nanti bisa kalian terima dengan baik dan juga kalian nantinya bisa praktek dengan sendirinya. Baik anak-anakku kelas 3, langsung saja Pak Tris buka presentasinya tentang membuat karya dengan Microsoft Word ya. Jadi judulnya adalah membuat karya dengan Microsoft Word oleh Pak Tris ya. Kemudian membuat karya atau membuat hasil karya ya dengan Microsoft Word. Jadi program Microsoft Word ini tidak hanya digunakan untuk mengolah kata saja, tidak hanya untuk mengetik saja ya, akan tapi juga bisa digunakan untuk membuat bermacam-macam hasil karya ya. Jadi apa saja yang bisa dibuat dengan program Microsoft Word? Yang pertama adalah pembatas buku ya. Jadi kita bisa membuat pembatas buku. Kemudian yang kedua membuat papan pengumuman dan yang ketiga membuat bingkai foto. Nah, nanti untuk ketiga-tiganya ini bisa dibuat dengan program Microsoft Word. Untuk pada pertemuan kali ini akan Pak Tris jelaskan dua pokok pembahasan, yaitu membuat pembatas buku dan juga papan pengumuman. Untuk bingkai foto kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Baik, yang pertama yaitu membuat pembatas buku. Langkah-langkahnya seperti yang Pak Tris tulis di sini, Pak Tris skip ya. Jadi ini di buku sudah ada. Nah, kemudian Pak Tris akan jelaskan langsung melalui praktek. Ya, perhatikan kita sudah sampai pada program Microsoft Word. Untuk membuat pembatas buku, ya, langkah kerjanya. Tadi sudah membuka Microsoft Word. Berikutnya adalah klik menu Insert, kemudian pilih Shape di sini. Kemudian pilih kelompoknya Block Arrow, ya. Kemudian pilih Pentagon. Selanjutnya kita buat besar kecilnya sesuai dengan kebutuhan. Ya. Nah, kalau sudah, kita bisa merubah warna pada garis tepi. Caranya klik Save Outline, ya. Nah, kalian mau buat warna apa? Kita rubah warnanya menjadi ungu. Terus ketebalan garisnya kita bisa atur di sini. Caranya tadi ya sama, diklik kemudian pilih white, kemudian pilih angka yang kita inginkan. Misalkan 3. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan tulisan di dalamnya. Caranya bagaimana? Klik di dalam bentuk ini, kemudian add text. Kalau sudah, kemudian kita ketik ya. Jadi misalkan akan mengetik tentang kata-kata yang bisa kita ingat ya. Bisa kata-kata mutiara ataupun kata apapun boleh ya. Contohnya adalah hemat pangkal kaya. Enter, rajin pangkal pandai. Nah, kemudian kita rubah atribut hurufnya ya. Jadi tentunya kalian masih ingat tentang atribut huruf ya. Pada semester 1 dulu sudah kita pelajari tentang atribut huruf.
Apa macamnya? Ada pada menu home ya. Coba kita lihat, yaitu pada tab font di sini. Jadi yang pertama adalah kita akan merubah bentuk huruf. Untuk merubah bentuk huruf kita pilih font. Bukan kita pilih Pak Calibri ya, tapi font. Ini namanya font. Pilihannya ada bermacam-macam. Banyak sekali ya. Kita pilih misalkan Cooper Black. Kalau sudah, font size-nya kita atur. Misalkan 28 saja ya. Yang penting tidak keluar garis. Nah, jika sudah, nah ini karena tidak berada pada tengah, kita pilih centering ya. Nah, kemudian ini tengah kanan kirinya sudah, sekarang posisi tengah atas bawahnya, sehingga kita enter saja satu kali. Nah, anggap saja sama atas bawahnya ya. Nah, seperti itu untuk cara membuatnya, untuk mengatur letaknya ya. Kemudian sekarang akan kita rubah warnanya. Kita blok dulu, kemudian pilih apa ini namanya? Font color, betul. Ya, kita pilih warna sesuai buku. Ini biru, yang ini biru. Kemudian pangkal ini kita ganti kuning. Kuning yang mana? Terserah ya. Harus menyesuaikan buku. Kaya ini warna apa? Hijau, misalkan hijaunya ini. Kemudian rajinnya ini kita pilih warna ungu ini misalkan. Kemudian pangkalnya ini ngebloknya jangan terlalu panjang. Pangkalnya ini kita ganti menjadi hijau muda ini, dan pandainya kita pilih warna merah. Nah, seperti itu cara membuatnya. Nah, ini sudah selesai untuk membuat pembatas bukunya seperti ini, gitu ya. Nah, kalau sudah, ini disimpan ya, disimpan file, kemudian kalian pilih Shift S, kemudian ketik namanya, misalkan buat karya, kemudian tekan save, gitu ya. Nah, kalau sudah, nah ini bisa dicetak. Nah, setelah dicetak terus dipotong pakai gunting ya. Terus kalian bisa memasangnya di halaman buku sebagai pembatas atau pemisah halaman, begitu ya. Nah, ini fungsinya dari pembatas buku. Baik ya, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah setelah membuat pembatas buku, selanjutnya membuat papan pengumuman ya. Papan pengumuman, langkah kerjanya kita skip saja ya. Ini ada di buku sudah, silahkan dibaca sendiri ya di bukunya. Kita menuju pada, iya ini yang tadi ya, kita akan mencoba membuat pembatas buku. Di sini Patus akan menggunakan Microsoft Word 2016 ya. Ini kita tunggu, kita pilih blank ya. Ya, kita buat caranya sama. Kita pilih menu insert, kemudian pilih shape, kita cari kelompok dari cloud kita pilih yang oval ini seperti ini. Nah, misalkan bentuknya kecil saja ya, nggak usah besar-besar. Nah, kemudian akan kita putar atau kita tentukan letak untuk yang lancip ini di atas. Kenapa? Ini untuk gantungannya gitu ya. Kalau sudah, ini kan warna biru, boleh di warna yang lain. Ini pilih more, shape style-nya diganti. Untuk garis tepinya misalkan pilih warna, terserah ya, terserah kalian. Nah, kalau sudah, kita pilih teks, kita akan ngetik teks di sini ya, tinggal diklik di tengah boleh, atau klik kanan add text gitu. Ya, caranya sama ya. Kalau sudah, kita ketik tulisannya apa? Tulisannya adalah sedang belajar pintar, jangan diganggu, seperti ini. Fontnya kita atur seperti tadi. Kita masuk ke menu home, berikutnya pilih font, pilih Cooper Black, kemudian font size-nya kita atur misalkan 36. Oh, ini belum diblok tadi.
pas ya. Kita pilih 30. Nah, yang ini segini aja. Kalau kita besarkan sedikit apa? Nah, yang ini bisa muncul. Nah, seperti ini cara membuatnya. Nah, kemudian kita akan mewarnainya. Untuk mewarnainya, kita bisa gunakan perintah, klik kanan di sini. Klik kanan ya. Pilih format shape. Kalau sudah di format shape, di sini akan muncul, kita pilih fill ya. Pilih fill, kemudian pilih picture or texture. Ya, kita pilih online ya, karena untuk 2016 terhubung dengan online. Kita bisa kita syaratnya harus tersedia internet ya. Kita pilih misalkan kita gunakan pumpkin. Pumpkin itu lagu ya, pumpkin. Kalau sudah enter, kita tunggu. Nah, kita rubah. Misalkan pakai yang bebas ya, yang mana boleh. Misalkan ini, ya ini saja dah. Kalau sudah insert, nah ya, jadi seperti ini caranya, begitu ya. Kalau sudah, kita hilangkan garis tepinya. Yang ini diklik. Nah, ini outline-nya diganti no outline, gitu ya. Sudah jadi. Sekarang kembali ke, nah seperti itu ya caranya. Jadi kalau kalian nanti menemukan kesulitan, dicoba nanti. Kalau sudah dicoba, insya Allah bisa ketemu ya. Nah, kalau misalnya masih belum bisa menghubungi Pak Tris, bisa WA Pak Tris. Seperti itu caranya ya. Jadi karya-karya ini bisa dibuat ya pada program Microsoft Word. Tadi pembatas buku sudah ya. Kemudian papan pengumuman juga sudah selesai ya. Nah, kita kembali terus lanjut ke belakang. Nah, untuk pertemuan kali ini cukup ya. Jadi tadi Pak Tris sudah menjelaskan dua macam karya yang sudah bisa dibuat, yaitu pembatas buku, di mana pembatas buku ini sering kita pakai ketika kalian mempunyai buku yang bukunya tebal gitu ya, takut terlewatkan atau kelupaan, maka untuk mengingatnya bisa kita berikan pembatas buku. Nah, pembatas buku itu bisa kita buat sendiri, tidak harus beli gitu ya, menghemat uang juga. Seperti itu. Nah, kemudian selain pembatas buku, tadi Pak Tris sudah menjelaskan tentang papan pengumuman. Jadi papan pengumuman ini bisa dipakai misalkan kalian akan memberikan suatu pengumuman di depan pintu atau di kamar kalian ya. Misalkan kalian sedang istirahat, jadi misalkan atau sedang belajar. Jadi tulisannya misalkan sedang belajar jangan dibuka. Atau misalkan sedang tidur jangan dibuka. Atau sedang sholat atau sedang istirahat dan lain-lain. Jadi bisa kalian buat dengan berbagai macam kreativitas kalian masing-masing. Begitu ya? Ya. Jadi itu untuk membuat dua macam karya. Untuk karya berikutnya kita sambung pada pertemuan berikutnya. Gitu ya. Nah, kemudian tugas kalian adalah mempelajari buku TK bab 3 kelas 3 bab 6. Begitu ya. Jadi seperti itu. Terima kasih atas perhatian kalian semuanya seperti biasanya. Ya, bagi yang belum silahkan di subscribe, bagi yang sudah silahkan di like and share. Kemudian untuk mengakhiri pertemuan kali ini kita akhiri dengan berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya Pak Tris mohon maaf. Pak Tris akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.